Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Hawin Podcast untuk hari ini. Kita hari ini akan mengangkat sedikit tentang isu yang seperti biasa ya, berbasis tentang lingkungan. Dan kali ini kita bicara juga tentang beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut. Kita lihat sekarang perubahan iklim, kerusakan habitat, dan konflik antara manusia dan satwa liar sepertinya saat ini memberi tekanan pada ekosistem kita. Dan ini tentu juga mendorong semakin banyak sekali hewan menuju kepunahan. Dan itu adalah beberapa sebab yang perlu kita ketahui. Dan itu juga merupakan sebab kita memerlukan upaya konservasi satwa liar untuk melindungi planet kita yang tercinta ini dan juga menjaga keanekaragaman hayati di dalamnya. Kali ini kita akan melihat lebih dekat tentang kesehatan satwa liar sebagai bagian penting untuk dijaga agar satwa liar terus melanjutkan peranannya dalam siklus ekosistem. Hari ini kita bersama Christopher Strem. Selamat sore Pak Chris. Selamat sore. Waduh, senang dengar suara Pak Chris di channel ini. Terima kasih. Ya, sebagai Pak Chris juga sebagai elephant veterinarian and conservation dan juga di komunitas untuk hutan Sumatera. Begitu ya, Pak Chris? Ya, saya satu memang sama KHS Komunitas untuk Hutan Sumatera, di mana ada program konservasi satwa liar dan lingkungan paling utama di Taman Nasional Waikambas. Selain itu, saya juga dosen untuk ilmiah medis satwa liar di FKH Unsia di Banda Aceh. Fakultas Kedokteran Hewan di Banda Aceh. Karena dasar pendidikan saya dokter hewan yang. Oke, luar biasa Pak Chris. Baik Pak Chris, kita langsung kepada diskusi kita ke pokok pertanyaan dari apa yang ingin kita diskusikan dengan Pak Chris di saat ini. Nah, ketika kita bicara konservasi, tentu ini tidak terlepas juga dengan satwa liar ya, yang juga dia punya fungsi sebagai untuk penyeimbang ya, di alam tentunya. Tanpa upaya konservasi ini, nah tentu bisa saja apa yang ada di alam ini seperti spesies satwa liar tersebut bisa saja punah dan pastinya juga akan mengganggu ekosistem. Nah, banyak kasus Pak Chris kalau kita lihat sekarang tentang satwa liar yang terluka kalau kita lihat di alam sana. Di alam liar sana bisa jadi, nah baik itu mungkin disebabkan boleh jadi oleh jerat yang memang sengaja dipasang oleh manusia atau orang-orang tertentu, atau boleh jadi juga kelompok tertentu, dan boleh jadi juga mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain. Pengalaman Anda Pak Chris dalam melawat satwa liar ini, khususnya yang terluka atau sakit, atau juga mungkin ada yang sampai kehilangan induknya akibat daripada jerat yang dipasang ataupun apapun itu. Bagaimana Pak Chris? Ya, silakan Pak. Ya, emang kita banyak punya pengalaman dengan satwa liar yang terluka ya. Saya keahlian saya paling utama di gajah, tapi juga di program yang saya kerja maupun di Fakultas Kedokteran Hewan di Siak-Kuala di Banda Aceh maupun di Taman Nasional Waikambas, tidak hanya gajah yang kita ketemu yang berluka. Faktor yang sebabkan itu ya tadi yang sudah bilang, habitat yang masih layak memang makin kecil, makin terfragmentasi, dan makin banyak orang melakukan gangguan di pinggiran atau di dalamnya. Ya, sangat sering yang kita ketemu satwa liar, gajah, harimau, beruang, biawak, rusa, sebenarnya satwa apapun yang terluka akibat jerat ya. Kebanyakan pelaku pasang jerat dia menuju untuk burunya hewan-hewan kecil, rusa, babinya dan lebih kecil. Tapi sering juga yang dapat dijerat atau yang jadi korbannya hewan lain seperti gajah, harimau, beruang madu yang terluka dari jerat. Nah, kalau sudah ada yang terluka dari jerat, kalau jarang
ada yang berhasil untuk selamatkan diri sendiri. Kalau misalnya kita ketemu atau kita dapat dipanggil dari mitra kami, yaitu BKS ya, Balai Konservasi atau Taman Nasional, kita sebagai dokter kita harus pertimbangkan seberapa parah lukanya. Tentu kita hewan harus lepas, kemudian kita harus melakukan evaluasi pemeriksaan kesehatan. Kalau itu masih baru dan luka belum terlalu berat, itu langsung bisa lepas liarkan lagi ke alam liar. Kalau lukanya terlalu berat atau misalnya ada yang masih anaknya, seperti sering yang digadet, sering terjeratnya paling seringnya anaknya. Kalau dia masih di bawahnya 10 atau 12 tahun, nggak mungkin dia sudah layak untuk hidup sendiri, apalagi sering luka yang sangat-sangat serius. Jadi di situ atau juga beberapa kali sudah harimau atau beruang, kalau sudah lama, kalau kakinya sudah mulai sebagian busuk dan butuh perawatan atau sebagian amputasi, itu mau nggak mau, kalau kita masih mau coba selamatkan, kita harus bawa ke tempat di mana kita bisa rawat satwa tersebut. Ya. Dan itu belum yakin itu berhasil. Itu juga tergantung kondisi umum, tergantung seberapa parahnya luka. Ya. Iya, baik Pak Kris. Dari beberapa satwa liar tersebut, hewan apa yang paling sering dijumpai atau Pak Kris yang merawat hewan tersebut? Gajah, harimau, beruang, atau mungkin ada hewan lain yang paling sering terjerat dari Nah, karena saya nggak mau bilang yang paling sering terjerat. Yang paling sering terjerat pasti hewan-hewan kecil seperti kijang, babi hutan, rusa, biawaknya. Yang paling sering kita rawat yaitu satu, gajah, dan itu hampir semuanya, hampir selalu anak gajah atau bayi gajah. Keduanya beruang madu, dan ketiga juga kadang-kadang harimau. Itu yang dari yang kita dapat dirawatnya itu paling sering. Selain jeratnya, memang juga ada masih beberapa hal lainnya yang bisa sebabkan penyakitnya atau luka. Di gajah paling seringnya kasusnya diracun atau di strom. Ya, sekarang misalnya di Aceh atau beberapa provinsi. Petani-petani lokal, kalau dia pasang pagar listrik, dia bukan pakai listriknya khusus untuk hindari hewan, ya. Misalnya di peternakan di seluruh dunia sudah sering pakai pagar listrik, tapi listrik itu tidak membunuh hewan, ya. Itu hanya kasih kejutan sehingga dihindari. Tapi yang kalau sering dipasang dari masyarakat, itu pakai listrik langsung dari tenaga listriknya yang itu kenanya langsung mati. Ya. Dan di situ ada yang dipasang hanya sebenarnya setingginya 30 cm, sebenarnya arahnya paling utama untuk hindari babi. Tapi gajah di situ juga kena. Selain itu juga yang kita masih juga sekali-sekali ketemu yang gajah yang terracun, ya kalau itu sudah kondisi mati, ya tinggal yang kita hanya bisa lakukan otopsi. Iya. Baik Pak Kris, kalau kita tadi sempat singgung tentang listrik, artinya ketika kita bicara listrik, ini secara umum bisa disimpulkan bahwa memang daerah tersebut dekat dengan perkampungan, Pak Kris, ya. Artinya mereka punya sumber daya listrik sehingga bisa membuat kota listrik seperti itu. Nah, ini artinya secara tidak langsung juga, apakah penduduk yang memang sengaja masuk ke dalam kawasannya satwa liar tersebut, atau memang ada eksploitasi di dalam hutan tersebut, Pak Kris, yang Anda temui di lapangan? Bagaimana, Pak? Semuanya ada yang masuk ke hutan lindung, masuk untuk buka kawasan ada, tapi juga ada banyak yang sebenarnya kebun-kebun yang punya masyarakat yang ada di pinggiran kawasan hutan, ya. Yang juga cukup sering ya sekarang terjadi karena sebenarnya habitat utuh yang masih tersisa makin kecil. Ya. Jadinya apalagi kalau masih ada habitat yang utuh dan di dalamnya ada gangguan.
Misalnya ada gangguan, ada yang illegal logging di dalam kawasan. Selama ada kegiatan illegal logging, pasti semua satwa coba hindari lokasi itu dan dekatnya ke pinggir. Jadi sebenarnya semua pelaku logging ilegal di dalam kawasan, dia juga meningkat risiko konflik di pinggiran kawasan karena otomatisnya satwa liar harus hindari tempat yang sekarang dirusak di dalam kawasan. Baik Pak Kris. Nah, temuan Anda Pak Kris, kasus tertinggi yang menyebabkan satwa liar itu mengalami cedera atau mungkin bahkan ada penyakit. Apa yang Anda temukan di lapangan selama Anda punya kegiatan atau aktivitas di sana, Pak? Ya, penyakit, ya kalau satwa liar, penyakit infeksius jarang kita ketemu, atau hampir tidak pernah ketemu. Yang kita ketemunya lukanya dari jerat, dibunuh dari listrik, dibunuh dari racun, atau dicoba dibunuh dengan tombaknya. Ada sudah pernah kita ketemu gajah yang masih hidup yang kita berhasil obatin, dicoba dibunuh dengan tombak. Di situ ada satu sistem perangkapnya gajah tradisional, mau bilang tradisional, saya tahu dari Aceh, di mana pasang tombak besar di atasnya di pohon, dan ketika gajahnya lewatnya di bawah, itu dilepas dan itu langsung masuk ke lehernya atau ke kepala. Ya. Saya pernah lihat satu korban yang memang berhasil untuk dibunuh, gadingnya dicuri. Kita pernah juga obatin, ada satu yang dia hanya dapat ditusuknya di samping di kakinya, itu saat itu kita berhasil diobatin. Ya, Pak Kris, dalam proses pengobatan seperti itu biasanya apa kendala yang paling utama dalam proses melakukan pengobatan terhadap satwa liar yang terkena jerat itu seperti itu, Pak Kris? Ya, kalau tergantung, kalau kita di lapangan, salah satu ya di lapangan memang selalu sulit ya aksesnya untuk dapat semua peralatan bawa ke situ. Dan kalau satwa terluka terlalu serius, ya kita mau bawa kemana? Ya? Kita mau bawa sebenarnya tidak ada rumah sakit hewan khusus untuk satwa liar, apalagi hewan yang sebesar gajah. Ya. Tapi yang masalah sebenarnya yang sama besarnya, kalau kita sudah berhasil rawat, ya, kalau sudah ada gajah yang kita rawat, kalau sudah ada beruang yang kita rawat atau harimau yang kita rawat, setelah luka sudah sembuh, apakah kita bisa lepas liarkan lagi? Di mana kita mau lepas liarkan lagi? Ya, misalnya kalau kita punya anak gajah, kalau dari segi luka dia sudah sembuh, itu kita nggak bisa langsung lepas karena dia belum layak hidup sendiri. Sama dengan kena anak-anak beruang, atau ada beruang kalau misalnya ada luka sehingga kita harus amputasi kaki. Ya, kalau kita harus amputasi kaki, kita nggak bisa simpul dia masih bisa hidup di alam liar. Ya, sama dengan harimau. Apa yang kita lakukan? Ya, di situ kalau satwa liar yang kita rawat di penangkaran atau di rumah sakit, satu tempat-tempatnya untuk rawat kurang bagus, yang sekarang sebenarnya nggak ada. Selalu kita harus ada ciptakan secara provisoris. Tapi selewat itu masalahnya exit strategi. Kalau ada yang dinilaikan layak untuk dilepas liarkan, mau lepas liarkan di mana? Kalau pasti kita mau lepas liarkan beruang atau harimau, pasti di mana kita mau lepas liarkan ada protes dari masyarakat, dari bupati. Oh, jangan di sini, di tempat lain. Ini kita nggak mau hewan yang bahaya. Kalau ada yang tidak layak untuk lepas liarkan, kita mau kasih ke mana? Ya, kita mau kasih ke mana, harus hanya bisa diterima dari LK yang punya izin resmi di Indonesia, dan itu tempat yang punya izin itu dan betul-betul layak memang juga cukup terbatas. Ya, jadinya di situ belum ada strategi sebenarnya untuk itu. Kasus per kasus selalu sulit, dan kita sudah sering ada misalnya beruang atau harimau bertahun-tahun setelah dia sudah sembuh, sebenarnya dipelihara di kandang yang sangat-sangat kecil,
karena tidak ada exit strategi maupun untuk lepas liarkan ataupun untuk cari tempat di mana dia bisa rawat seumur hidupnya. Ya, Pak Kris, tentu ini tadi seperti Anda singgung juga ya, Anda juga bekerja sama dengan BKSDA dan sebagainya. Nah, kalau Anda lihat secara umum, Pak Kris, segala sebut saja tantangan ya yang Anda hadapi tadi dengan berbagai kendala itu tadi, bagaimana peran pemerintah untuk memikirkan tentang kejadian-kejadian atau proses untuk bisa menangani persoalan-persoalan yang memang hewan masih butuh penangkaran untuk sementara sebelum dia dilepaskan ke alam liar kembali. Seperti apa dalam hal ini peran pemerintah, Pak Kris, pengalaman Anda? Ya, sebenarnya itu semuanya harus juga ada tunjuk solusi dari pemerintah, karena ya minimal untuk satwa liar yang dilindungi ya atas undang-undang seperti gajah, harimau, beruang, orangutan, itu semuanya milik negara. Ya, itu semuanya milik negara dan tidak bisa milik pribadi. Tapi di situ saya lihat memang masing-masing BKSDA dia maksimal dia ada tempat untuk pelihara sementara ya kalau misalnya sudah ada luka. Tapi secara strategis dari misalnya dari Jakarta sampai ke provinsi belum ada, misalnya kalau bilang oke, sudah ditentukan dari pemerintah, dari pusat LK yang mana kita setuju layak untuk terima misalnya beruang madu, ya, ya, sehingga kita ada beruang madu yang terluka, yang sudah dirawat, yang sudah sembuh, tapi dari segi kondisi kesehatan, misalnya kalau ada amputasi kaki, dia boleh diterima dari siapa. Ya. Lalu kemudian ada proses administrasi yang panjang. Kita harus cari ada yang mau terima atau tidak. Kalau ada yang mau terima, apakah dia ada izin yang sesuainya. Ada banyak di situ, ada banyak kendala. Sama kalau dengan kita mau lepaskan, misalnya ada beruang yang layak untuk lepas liarkan ke hutan kembali. Di mana wilayah yang sudah ditentukan dari pemerintah selalu, ini kita mau lepas liarkan, kita harus lepas liarkan kemana? Mungkin di wilayah situ. Kita coba, nanti ada protes dari masyarakat. Ya. Dan belum tentu, kalaupun ada hutan, kita bisa lepas liarkan sendiri. Untuk masing-masing individu juga butuh strategi sendiri. Misalnya kita lepas liarkan beruang madu, di wilayah di mana sudah ada populasi, kemungkinan juga dia dapat diserang dari beruang madu yang sudah di situ. Sama dengan harimau, ya. Kalau kita ada anak gajah, ya anak gajah satu sendiri kita nggak bisa lepas liarkan, ya. Itu dia minimal harus dewasa, dan kemudian kita harus lihat gimana kita bisa dia lepas liarkan ke habitat. Dan masalahnya sekarang habitat sudah sempit. Hewan-hewan satwa liar yang sudah beberapa bulan dipelihara atau dirawatnya di penangkaran, dia juga lebih akrab sama manusia. Jadi sudah ada kemungkinan dia lebih lagi coba cari makanan di dekat pemukiman. Memang di situ memang ada banyak kesulitan, dan di situ belum ada mau bilang strategi nasional ya untuk masing-masing. Ya baik Pak Kris, kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin ada harapan atau apapun yang Anda sampaikan khususnya untuk pemerintah dan juga masyarakat secara umum untuk menjaga hewan-hewan dan satwa liar ini, Pak Kris. Silakan, Pak. Ya, misalnya tidak semuanya harus hanya memang strategi harus dipayungin dari pemerintah. Itu sudah jelas ya, harus dipayungin dari pemerintah. Bukan berarti semua kegiatan harus dilakukan dari pemerintah ya. Pemerintah juga bisa punya mitra seperti berbagai LSM yang punya keahlian khusus untuk beberapa satwa atau beberapa strategi. Misalnya ada satu LSM, dia mampu untuk bangun misalnya rescue center untuk misalnya beruang yang terluka ya. Tapi di situ yang kadang-kadang ada kesulitan di situ karena kalau sudah ada yang mau kerja sama pemerintah, kadang-kadang administrasi untuk menjalankan itu sulit ya. Jadi di situ ada pendidikan masyarakat juga penting. Cuma pendidikan masyarakat tidak cukup
kalau pemerintah tidak tegas di dalam implementasi law enforcement. Ya. Sebenarnya dari segi undang-undang dan peraturan konservasi, menurut pendapat saya pribadi nggak ada kekurangan di Indonesia. Ya. Peraturan yang ada memang sebenarnya menurut pendapat saya lumayan cukup bagus. Ya. Tapi sampai sekarang kita beberapa taman nasional besar maupun Taman Nasional Tesun Nilo maupun Bukit Barisan Selatan maupun Kerinci Seblat maupun Gunung Loiter, semuanya ada wilayah yang sebenarnya di atas kertas itu taman nasional tapi sudah jadi kebun, sudah jadi kampung di dalamnya. Jadi kawasan-kawasan yang dilindungi pun atas peraturan sebenarnya nggak dilindungi. Jadi di situ law enforcement dari pemerintah juga implementasinya tidak berjalan, dan itu tidak gampang bilang oh di situ lemahnya misalnya Balai Taman Nasional atau Balai BKSDA, ya. Karena itu dari Taman Nasional atau dari Balai dari BKSDA, kalau mereka sendiri aja harus berjuang untuk itu pasti tidak cukup, ya. Kalau dari pemerintah kabupaten, dari polisi, dari militer, tidak semuanya memang ikut tujuan strategi, ya. Itu tidak akan berhasil, ya. Oke, baik Pak Kris, terima kasih banyak atas waktu Anda di channel ini untuk saat ini Pak Kris, luar biasa diskusi kita untuk ini. Meskipun sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita diskusikan, tapi kita keterbatasan dengan waktu kita. Sekali lagi bisa lama, tapi next time Pak Kris kita bisa mungkin diskusi lebih panjang. So thank you very much Pak Kris, dan see you next time, dan terima kasih semua, dan saya mohon pamit diri, sampai jumpa di diskusi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.